Eh, untuk pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai program evolution and maintenance. Jadi sub pembahasan ini merupakan pembahasan dari software evolution, lanjutannya dari pertemuan sebelumnya, di mana materi ini saya ambil dari buku software, judulnya software engineering dari Ian Sommerfeld. Adapun yang perlu kita pelajari di hari ini, yang bisa kita bahas di hari ini adalah yang pertama, dinamika evolusi program. Nah, ini sub pembahasan kedua dari pembahasan software evolution ya. Di situ nanti akan kita pelajari mengenai Lehman's Law atau hukum-hukum dari Lehman. Lehman ini seorang peneliti gitu ya, peneliti ya di berbagai macam, umumnya dari software engineering, tapi yang kita bahas konteksnya law-nya itu nanti pada software evolution. Kemudian yang kedua kita akan pelajari software maintenance. Jadi ada jenis-jenis maintenance. Yang pertama ada 3 jenis maintenance ya, ada perfection, correction dan seterusnya ya. Terus kemudian ada juga effort yang ada dalam software maintenance. Effortnya apa saja. Terus kemudian nomor 3 ini maintenance prediction. Bagaimana kita melihat ketika kita mengukur ya suatu sistem itu maintenance-nya nanti seberapa berat. Nah itu nanti kita pakai ya, kita nggak terlalu dalam secara teknis, tapi kita nanti lihat kira-kira bagaimana sih umumnya orang itu mengukur, memprediksi suatu maintenance itu berat bobotnya atau kebutuhan importnya seberapa. Oke, kita nanti di dalam materi akan langsung berlanjut ya. Jadi materi 1 dilanjut materi 2 dan dilanjut ke materi yang ketiga. Oke. Nah, dinamika evolusi program studi tentang proses-proses perubahan sistem, di mana kita kemarin tahu ya, evolusi atau maintenance itu berputar tentang perubahan sistem. Ya. Jadi Lehman dan Beladi ini mengusulkan sejumlah law atau hukum-hukum atau aturan-aturan ya, yang dia bisa diterapkan untuk sistem-sistem yang berevolusi. Kalau kemarin itu kita tahu ada sistem-sistem ada P, ada sistem yang S, ya, ada juga sistem yang E. Nah, sistem yang E ini kalau kemarin kita pelajari ya, ada sistem yang environment yang itu melekat pada keseharian pengguna, atau juga E itu juga bisa berarti sistem yang evolusi gitu ya. Jadi bisa sistem yang memang ditujukan untuk harus selalu berevolusi. Nah, untuk tahu sistem-sistem itu bagaimana ya kita lihat di video yang sebelumnya ya. Nah, law ini semacam pengamatan yang masuk akal atau logis. Jadi bagaimana tim peneliti ini bisa mengeluarkan law itu ya dari serangkaian penelitian, serangkaian hipotesa yang diuji, kemudian muncul hasilnya bahwa oh benar memang untuk sistem-sistem yang E, terutama kebanyakan sistem yang besar ya, itu berlaku hukum-hukum atau law-law mengenai evolusi tersebut. Ya. Nah, kita kan nanti pelajari satu persatu law-nya itu seperti apa. Ya. Oke, memang untuk dikembangkan organisasi besar, ya, bisa juga ini tidak berlaku untuk kasus yang lain, terutama software-software yang di luar tipe E. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ya, hukum Lehman. Sebuah program ini digunakan dalam lingkungan nyata, program yang tipe E harus selalu senantiasa berubah. Jika tidak, maka program tersebut menjadi semakin kurang berguna. Jadi perubahan program itu satu keniscayaan. Ya. Kalau memang mau bertahan, dipakai terus sampai kapan gitu ya, itu juga harus selalu berubah program tersebut. Itu law yang pertama dari Lehman's Law mengenai evolution ini. Kemudian law kedua
peningkatan kompleksitas. Sejalan dengan perubahan tersebut, ini strukturnya menjadi lebih kompleks, ukurannya menjadi lebih besar. Itu menjadi law atau ya aturan kedua, gitu ya. Nah, berkenaan dengan ini, karena ukurannya, strukturnya bisa berkembang, diperlukan sumber daya tambahan ya. Diperlukan sumber daya tambahan ini untuk memelihara dan menyederhanakan struktur program yang ini langkah yang ideal. Jadi idealnya perlu ada sumber daya yang mengurusi ukurannya atau ya menyederhanakan strukturnya gitu ya. Jadi supaya ukurannya itu memang perubahan tetap harus ada. Cuma ketika berkembang itu tetap harus di struktur ulang bentuk ataupun ya strukturnya di dalamnya supaya tetap bisa nanti mudah di-maintain. Jadi nggak terlalu kompleks nanti strukturnya. Jadi ya pekerjaannya tim tersebut ya merubah ulang strukturnya tanpa merubah ini loh, tanpa merubah fungsionalnya. Keseluruhannya tidak ada fungsionalnya, cuma strukturnya dirubah saja. Itu yang ideal. Kemudian yang ketiga, evolusi program berskala besar. Evolusi program ketika dia berskala besar, ini dia merupakan proses yang mengatur diri sendiri. Jadi ada berbagai macam atribut digunakan untuk evolusi ya, seperti ukuran, waktu antar rilis, jumlah kesalahan yang dilaporkan, ini kurang lebih tidak berubah banyak untuk setiap rilis sistem. Karena yang timnya yang mengerjakan juga tim itu, gitu ya, yang merencanakan juga tim itu. Jadi berapapun dia rilis ke berapa, itu nanti hitung-hitungannya akan tidak terlalu banyak berubah. Gitu ya. Jadi evaluasi program berskala besar ini proses yang ya dia harus mengatur diri sendiri dan timnya sama, ya, melakukan hal yang sama untuk di beberapa proses, beberapa rilis ya kurang lebih nanti hasilnya tidak akan berbeda jauh. Gitu ya. Nah, termasuk jumlah kesalahannya. Ya. Kita nggak bisa mengharapkan kalau misalkan untuk rilis yang saya akan semakin sering rilis supaya kesalahannya itu semakin ke belakang semakin berkurang ya, tidak sesuai dengan aturan yang ketiga karena kesalahannya itu yang dilaporkan itu kurang lebih juga tidak berubah. Kenapa kok bisa seperti itu? Tentang kesalahan itu nanti akan ada pembahasan sendiri dimasukkan dalam law sendiri. Jadi jumlah kesalahannya kita nggak bisa mengharapkan kalau semakin banyak rilis ya, semakin akhir semakin berkurang. Nomor 4, stabilitas organisasi. Sebagian besar proyek yang besar, pemrograman besar ini bekerja di keadaan yang saturated. Ya. Saturated itu kalau diterjemahkan langsung itu jenuh. Jenuh, bedanya kalau misalkan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, jenuh itu kan bisa jadi beberapa makna ya. Jenuh itu berarti saturated atau jenuh berarti ya bosan, penat. Gitu ya. Nah kalau saturated yang di sini itu artinya dia sudah padu. Ya. Jadi misalkan ada perubahan sumber daya atau status tim tersebut atau di ya, komponen yang menyusun perancang tersebut ya, itu bisa jadi ada efek yang tidak kelihatan ya dalam evolusi. Mungkin memang kalau misalkan di tim-tim yang lain baiknya memang kalau perubahan tim anggota, perubahan komponen satu atau dua itu nggak mempengaruhi performa ya. Tapi kalau yang di tim pemrograman yang besar itu ternyata timnya itu saturated. Ya, jadi kalau dirombak-rombak 1, 2, 3 itu bisa jadi efeknya besar dan nggak tahu atau nggak kelihatan. Jadi kenapa kok bisa dirubah satu saja kok bisa efeknya besar gitu ya. Itu adalah law-nya yang nomor 4. Kemudian konservasi keterbiasaan. Ya. Ya. Seumur hidup sistem perubahan incremental dalam setiap rilis adalah kurang lebih konstan. Ini kaitannya dengan keterbiasaan terhadap perubahan ya, keterbiasaan klien terhadap atau pengguna ya terhadap perubahan. Menambahkan fungsionalitas baru ke sistem pasti akan menimbulkan kesalahan sistem yang
baru. Jadi kaitannya dengan perubahan ya, perubahan itu pasti akan konstan karena kalau kita berubah menambahkan fungsi baru itu ya pasti akan dilaporkan kesalahan untuk nanti dirubah lagi gitu ya. Itu adalah yang disebut konstan di sini. Kemudian nomor 6. Ya, ini sekarang nomor 6. Pertumbuhan terus-menerus. Fungsi yang ditawarkan oleh sistem harus terus meningkat untuk mempertahankan kepuasan pengguna. 6 dan 7 ini satu set ya. Satu set. Ya, fungsi yang ditawarkan oleh sistem harus terus meningkat untuk mempertahankan kepuasan pengguna. Jadi kalau mau kepuasan pengguna tetap terjaga ya harus ditingkatkan terus-menerus. Kalau tidak, maka akan terjadi aturan ketujuh. Kualitas sistem akan menurun jika sistem dimodifikasi untuk kecuali jika sistem dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan operasional. Jadi sistem harus terus berubah untuk mempertahankan kepuasan. Kalau tidak, maka akan berlaku nomor 7. Sistem akan dianggap kualitasnya menurun, gitu ya. Kemudian nomor 8, sistem umpan balik. Proses evolusi ini dia menggabungkan multi agent atau multi stakeholder yang dia bisa melaporkan dan seterusnya, yang menganalisa dan seterusnya. Dan sistem umpan balik multi loop, maksudnya apa? Umpan balik multi loop itu misalkan A nanti lapor ke B dengan misalkan dia laporan nomor 1 gitu ya, laporan nomor 1. Nah nanti B itu akan merespon dengan respon 1. Nah, dari respon 1 ini A juga nanti akan memperbaiki update-nya. Ya. Sorry, ini A lapor 1, ya respon 1. Dari R1 ini akan muncul misalkan L2. Nah, itu nanti akan lagi R2, dia respon ke 2. Nah, ini multi loop. Jadi nggak satu kali gitu ya, nggak satu kali A ada laporan bug ke B, terus B melakukan respon atau melakukan update, udah selesai, nggak gitu ya. Jadi dia multi loop. Dan hal tersebut harus diperlakukan sebagai umpan balik untuk mencapai peningkatan produk yang signifikan. Ya, hal tersebut yang multi agent, multi loop itu ya merupakan satu proses yang harus dilakukan ketika kita ingin mengetahui evolusi atau melakukan proses evolusi, gitu ya. Oke. Itu tadi 8 Lehman's Law atau hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Lehman ya. Ya, hukum Lehman ini memang berlaku untuk sistem besar, terus kemudian ya dan penelitian ini memang awalnya memang hipotesa ya, maksudnya hukum ini berlaku untuk sistem-sistem yang tapi dia memang diteliti lagi apakah memang benar ini diteliti oleh Lehman sendiri gitu ya, dan sudah dikonfirmasi. Sistem jenis ini ya ini ya, tipe E seperti yang saya singgung tadi ya. Jadi sistem-sistem tipe E yang berlaku. Kemudian ya kita masuk ke pembahasan yang nomor 2 ya, software maintenance. Yang pertama tadi kita software evolution dynamic. Oke. Pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah proses umum mengubah sistem setelah sistem itu dipakai atau dirilis. Jadi setelah proses development selesai, sistemnya dirilis, ya sudah dipakai oleh si klien ya. Setelah dipakai, nah itu nanti akan ada misalkan ada request perubahan, ada penambahan atau perbaikan, itu namanya software maintenance. Ada yang masih ingat perbedaannya software maintenance dan software evolution apa di pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Perbedaannya adalah apa? Ya, kalau software maintenance, itu misalkan developernya A, maintenance-nya B, misalkan ya.
Jadi developer ini membuat satu produk, ya, dia menghasilkan satu produk. Nah, produknya ini butuh proses perbaikan, ya, butuh perbaikan oleh maintenance B. Jadi timnya sudah beda, ya, timnya satunya tim A, satunya tim B. Orangnya atau timnya sudah beda. Nah, jadi kata kuncinya adalah tidak smooth, ya, tidak seamless. Ya. Jadi ini adalah proses maintenance, ya, ada proses maintenance. Ya, kalau yang evolusi itu developmentnya A, timnya juga A. Nah, itu utamanya yang utamanya cirinya evolusi, ya. Jadi timnya sama sehingga dia sudah tahu ini aplikasinya kalau mau dikembangkan itu langsung bagian mana, gitu, ya. Nah, itu adalah maintenance. Atau developernya A, maintenance-nya A. Ya, itu adalah evolusi. Atau development-nya A, maintenance-nya B, tapi di sini lengkap dokumentasinya, gitu ya, sehingga si B ini dia tidak perlu mempelajari atau punya effort yang terlalu banyak. Ini juga disebut evolusi juga, ya. Jadi nggak perlu dia mempelajari dari source code yang tunggal, maksudnya source code yang nggak ada dokumentasinya, tidak tahu bentuk strukturnya bagaimana. Nah, jadi ini adalah seamless. Jadi walaupun berbeda, ini perubahannya seamless, ini juga bisa disebut evolusi. Oke, ya, ya ada jenis. Nah, ini tadi intermezzo, ya, terkait evolusi dan maintenance. Yang kita sedang pelajari di sini adalah yang maintenance, ya, yang maintenance. Kita bahas ini adalah software maintenance. Ada 3 jenis pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama ada fault repair. Jadi ada memperbaiki kesalahan. Dia bisa jadi coding error, bisa design error, bisa requirement error. Dari kiri ke kanan, ini yang effortnya paling mahal. Jadi yang kiri itu yang paling murah, yang kanan yang paling mahal. Ya. Terus kemudian ada environmental adaptation. Dia beradaptasi dengan perubahan hardware, perubahan platform, perubahan support software. Ya, jadi ada memang dia dituntut untuk berubah, gitu, hardware-nya, platformnya, atau software dependensiesnya, gitu, ya. Kemudian functionality addition, dia mau nambah fungsi, dia mau nambah fungsi. Jadi paling tidak ini, ya, ada yang tradisional itu perubahan, ada fault repair, ada environmental adaptation, dan juga ada functionality ada addition. Ini juga nanti ada istilah yang umum dikenal, ya. Tidak akan kita tahu istilah mengenai evolusi juga, ya, atau jenis perubahan tersebut, ya, jenis pemeliharaan perangkat lunak. Nah, dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang jelas antara jenis perawatan ini. Jadi kita nggak bisa memisah-misahkan proyek perubahan kita itu hanya fault repair saja atau hanya environmental adaptation saja. Kita seringkali tidak bisa memisahkan itu atau nggak bisa mengerjakan cuma satu. Contohnya misalkan kita mau mengerjakan yang environmental adaptation, ada proyek mau pindah ke platform yang lain misalnya. Nah, ketika kita mau pindah platform, nah itu nanti kita akan pikirkan juga, nah, kekuatan di platform yang berbeda itu seperti apa, kelebihan-kelebihannya. Contoh, misalkan kita mau pindahkan sistem yang sudah kita punya, dia awalnya berbasis web, tapi nanti akan kita pindah di berbasis mobile. Ya. Itu nanti kita juga akan memikirkan kira-kira kalau dari web itu dijadikan mobile, kira-kira kemampuan
mobile yang kemampuan di layout atau di UI di desain mobile itu kan dari platformnya saja sudah beda ya. Itu nanti kemampuannya apa yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama dari IMP, yang kedua point and click, gitu ya. Itu juga yang semula cuma environmental saja, ternyata juga harus functionality edition yang itu tadi. Jadi tidak ada perubahan yang jelas atau yang cuma satu. Itu bisa, sering kali terjadi perubahan itu jenisnya ada sekaligus dua atau bahkan tiganya. Gitu ya. Oke. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi ada istilah yang dikenal secara umum untuk tiga jenis maintenance ini. Yang pertama adalah corrective maintenance, dan juga sama penjelasannya dengan yang sebelumnya tadi. Ada corrective maintenance, ada adaptive maintenance, ada juga preventive maintenance. Corrective maintenance terkait error yang terjadi, adaptive terkait ya perpindahan ke platform, hardware yang baru dan seterusnya. Preventive maintenance ini adalah functionality edition tadi. Jadi sama cuma ada istilah yang umum juga. Corrective, adaptive, dan preventive. Nah, di sini saya tampilkan effort distribution dari maintenance ya, seperti yang kita tampilkan di awal tadi. Di maintenance itu yang pertama mengenai jenisnya, yang kedua adalah mengenai effortnya. Ya. Di dalam maintenance dari ketiga jenis maintenance tersebut, itu yang menempati urutan pertama effort distribution-nya itu adalah yang pertama. Ya. Jadi suatu organisasi ya barangkali melihat penambahan fitur itu menjadi satu yang menjadi titik bergennya ya, atau nilai tawarnya. Jadi misalkan perusahaan aplikasi ya, aplikasi saya fiturnya setiap rilis itu ada yang baru, ya, setiap rilis ada yang baru misalkan. Nah itu bisa jadi merupakan menjadi alasan ya, kenapa kok functionality addition itu sangat besar perbedaannya dengan yang jenis-jenis fitur yang lain. Karena apa? Karena penambahan fungsi bisa jadi menarik orang-orang untuk menggunakan ya. Nah, sekarang di versi yang sekarang itu fungsinya sudah bisa seperti ini begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ini yang environmental adaptation, memperbanyak hardware yang disupport, ya, platformnya mungkin bisa bertambah, ya. Baru yang ketiga ini ya fault repair, ya, di bug-nya atau bug repair. Kemudian, nah ini saya tampilkan juga development and maintenance cost. Jadi di sini ditampilkan ilustrasi antara sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 development cost-nya taruhlah di sini 200. Nah, sudah gitu ya. Nggak usah terlalu presisi, sini 5 development cost-nya. Ya. Untuk yang sistem 2, ini development cost-nya taruhlah 175. Development cost-nya. Nah, sistem yang satu, ini semula development cost yang dia cuma mikirkan development saja, seperti sistem 2, itu dia juga sebenarnya cuma 175 saja. Tapi yang 50, ini dia mengalokasikan sedikit resource, upaya untuk memikirkan maintenance-nya itu dari proses development. Jadi dia membangun sekaligus juga membuat dokumentasi, membuat struktur programnya itu supaya mudah di-maintain, memikirkan caranya, strateginya nanti kalau mau di-maintain itu bagaimana caranya. Jadi effort-nya lebih banyak sedikit pada waktu development. Ya. Ketika dibandingkan dengan sistem yang 2, ya, dia memikirkan development saja. 175 development selesai ya sudah, nanti maintenance urusan belakangan gitu ya. Nah, dengan sistem 1 dan sistem 2 ini kita lihat maintenance cost-nya itu akan jadi
yang di sistem 2 akan jadi sangat berbeda, ya, lebih besar. Hanya karena perbedaan ya, alokasi effort ini, ya, jadi maintenance cost-nya sudah dari awal sudah dipikirkan. Sedikit saja sudah, maksudnya ada sedikit ditambahkan effort untuk maintenance cost. Jadi dia effort cost-nya atau maintenance cost-nya cuma 400 sekian. Ya, sistem 2 yang nggak memikirkan maintenance cost-nya dari awal atau nggak memikirkan maintenance nantinya di mana dari awal, nah itu maintenance cost-nya bisa jadi sangat besar. Nah, itu ilustrasi perbedaan bahwa maintenance ketika dipikirkan dari awal di development itu akan bisa mereduksi, ya, cost dari maintenance di akhirnya. Oke. Oke. Terus kemudian, nah ini ada informasi tambahan terkait software maintenance, ya, istilah-istilah yang sering muncul. Legacy system. Legacy system itu apa? Adalah sistem lama yang masih berguna, kadang penting, mungkin diimplementasi dengan bahasa atau teknologi lama, tapi mahal pemeliharaannya, ya. Kemudian struktur mungkin terdegradasi oleh perubahan dan dokumentasi hilang, tapi mahal untuk mengganti, gitu ya. Jadi ya sistem yang ya masih sangat berguna, tapi kalau dipertahankan pakai itu terus, maintenance-nya susah, effort untuk maintenance-nya mahal atau berat, gitu ya. Oke, itu adalah istilahnya legacy system. Ya, ini mungkin hanya dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu, ya. Jadi kalau mau tetap dipakai, ada sistem baru, ada legacy system, ya nanti pada saat yang dibutuhkan saja itu kita akses yang legacy system lagi. Kemudian ada istilah selanjutnya adalah sistem documentation. Ya, dapat membantu maintenance dengan informasi struktur dan organisasi sistem dan fitur-fitur yang ditawarkan kepada pengguna sistem. Jadi kalau yang kita tahu di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya sebelumnya itu ya seperti SKPL, ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, ada di PPL, ya, deskripsi perencanaan perangkat lunak, gitu ya. Nah, itu termasuk ya contoh-contoh dari dokumentasi, ya. Jadi di situ terlihat semuanya, fiturnya apa, struktur sistemnya bagaimana, gitu ya. Itu maintenance, proses maintenance kalau ada dokumentasi seperti itu. Untuk yang di sistem-sistem yang model plan driven, ya, sistem plan driven itu yang satu fase harus selesai, nanti baru fase yang lain, gitu ya. Plan driven itu ya sangat berguna atau sangat penting untuk dimiliki dokumentasi, ya. Gitu. Nah, kemudian pada pendekatan agile seperti XP, ya, XP ini merupakan salah satu model perangkat lunak yang dia itu ada dalam agile approach, gitu ya. Dalam XP, dia menyarankan bahwa kode tersebut harus menjadi dokumentasi utama. Dokumentasi utamanya itu apa? Bukan dokumen lain seperti yang plan driven ini. Kalau plan driven ini kan ada SKPL, IPWL, bukan dokumen yang lain, tapi ya dokumentasinya ada di kode itu sendiri. Bila di kodenya sudah tahu strukturnya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Kok bisa begitu, Pak? Nah, di XP ini ada praktek-praktek XP-nya, ini higher level design. Jadi di kodenya sudah bentuk higher level design. Pakai desain pattern, misalkan. Itu sudah kalau misalkan si penulis kodenya itu di dalam kodenya menjelaskan ini menggunakan desain pattern, misalkan singleton atau pattern Hugging server, misalnya. Nah, itu nanti ya yang membaca tahu, oh ini nanti akan mengarahnya kemana atau terorganisir dengan mana, gitu ya, bagian A terorganisir dengan bagian B. Kemudian ada dependencies-nya dan constraint-nya, gitu ya. Dependencies dan constraint, sehingga dalam kode itu sendiri ini lebih mudah untuk dipahami dan dilakukan perubahan. Nah, itu adalah praktek-praktek yang agile, ya, praktek-praktek pendekatan agile. Dokumentasi Anda adalah yang ada di kode Anda, gitu ya. Itu istilah yang kedua. Nah, ini ada poin selanjutnya.
banyak organisasi masih menganggap development dan maintenance sebagai kegiatan yang terpisah ya. Jadi development itu di running sendiri, maintenance urusan belakangan. Nanti kalau ada kebutuhan perubahan ya di maintain gitu ya. Umumnya orang nggak masalah kalau nanti aplikasinya perlu dirubah untuk mengadaptasi kebutuhan baru. Ya. Contoh misalkan kita mau buatkan sistem untuk ngatur pegawai, untuk manajemen HRD. Nanti suatu saat sistemnya sudah nggak relevan lagi. Umumnya orang nggak mampu, umumnya organisasi nggak masalah kalau sistem itu nggak harus dipakai, tapi ketika ada kebutuhan baru itu ya harus dibuatkan sistem baru lagi, gitu ya. Itu tidak, umumnya orang tidak masalah. Maintenance dipandang sebagai aktivitas non prioritas, tidak ada insentif membuat usaha selama pengembangan seperti yang kita tadi ya. Umumnya ya kalau effort development ya development saja. Ya. Padahal ini bisa untuk ada effort selama pengembangan memikirkan maintenance ini bisa mengurangi biaya perubahan sistem. Oke. Perlu dipahami bahwa sistem adalah lifetime evolving yang membutuhkan proses pengembangan berkelanjutan. Dengan mempelajari paradigma ya software evolusi, software maintenance ini, kita tahu bahwa sistem ini sebenarnya dari awal itu sudah dianggap lifetime evolving. Jadi harus dia nantinya kalau perlu berkembang gimana? Gitu ya. Kemudian ya ini maintenance prediction. Ini pembahasan yang nomor 3 ya. Kita dari pembahasan hari ini maintenance prediction. Ketika berbicara mengenai prediction itu ada ketiga hal paling tidak yang perlu dilihat. Ya. Dari kata prediksi itu saja, yang pertama itu adalah memprediksi maintainability-nya. Bagian mana dalam sistem yang dia itu most expensive yang paling mahal untuk di maintain. Ya. Terus kemudian yang kedua memprediksi cost-nya. Ya. Terus kemudian ada juga memprediksi efeknya. Jadi kalau ada saya lakukan perubahan, kira-kira efeknya apa? Gitu ya. Itu paling tidak diketahui hal tersebut. Nah, untuk memprediksi permintaan perubahan sistem nantinya, kalau kita mau melakukan evolusi ya, kita membutuhkan pemahaman hubungan antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. Jadi sistem ini kan sudah running ya, sudah running di lingkungannya, sudah running. Nah hubungannya itu keterkaitannya sedekat apa sih? Ya, kita bisa tahu. Nah, untuk mengevaluasi hubungannya ini bisa jadi Anda menilai yang pertama jumlah dan kompleksitas antarmuka sistem. Misalkan antarmuka sistemnya sangat kompleks, itu ya pasti nanti perubahannya akan sangat besar diperlukan. Kemudian jumlah persyaratan sistem yang secara inherent mudah berubah, requirement yang volatil, jadi yang dia itu mudah berubah-ubah karena requirement yang terkait kebijakan dan prosedur organisasi, aturan-aturan organisasi, keputusan organisasi ini cenderung tidak stabil atau volatil ini ya. Kalau dulu kebutuhannya atau kebijakan sistemnya seperti ini, maka dituliskan requirement itu A, B, C, D. Nah ternyata 5 tahun ke depan ini A-nya jadi A1. Ya, requirement-nya jadi requirement A1, B-nya jadi B2, ada modifikasi di situ. Ya. Nah, itu juga jadi evaluasi kompleksitas sistem. Kalau sistemnya ada di requirement yang volatil, yaitu pasti kompleksitasnya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah proses bisnisnya. Semakin banyak proses bisnis yang menggunakan suatu sistem, ya semakin banyak tuntutan untuk perubahan sistem. Jadi contoh ada satu aplikasi ya untuk kasir. Aplikasi kasir ini dia dibuat secara general.
Aplikasi ini di secara general nanti dia bisa digunakan untuk kasir toko, dia bisa digunakan untuk kasir yang lain selain toko. Jadi karena dia dibuat general, maka dia peruntukannya bisa dipakai untuk yang kasir yang lain, misalkan kasir jasa. Misalkan. Nah, dengan perbedaan case atau konteks penggunaan ini, itu bisa jadi yang jasa ini punya kebutuhan yang dia itu nggak ada di kebutuhannya kasir. Jadi adanya di sini saja, tidak ada di toko, maka dia perlu ada perubahan. Nah, jenis aplikasi-aplikasi yang general, yang bisnis prosesnya bisa mencakup banyak, itu bisa jadi aplikasi sangat kompleks untuk di maintain, karena dia harus memperlihatkan kira-kira ya ini tadi ya detail-detailnya fungsi yang hanya ada di satu atau beberapa bisnis proses. Ya. Kemudian, ya, jadi peneliti ini memang meneliti di sisi kompleksitas program ya. Jadi memprediksi kompleksitas program supaya kita tahu berapa effort yang dibutuhkan ketika mau maintenance gitu ya. Nah, ada beberapa metrik yang dikeluarkan oleh peneliti yang terkenal yang mungkin paling awal ya, itu adalah psychometric complexity. Jadi melihat kompleksitas suatu program itu dari bilangan atau dari penghitungan psychometric complexity. Terus kemudian yang kedua adalah maintainability matrix. Ada berbagai macam maintainability matrix dari tahun 87, kemudian 93, 94, ada juga yang 2008. Nah, jadi untuk mengukur suatu program itu kira-kira seberapa kompleks, yaitu paling tidak saya sebut di sini karena perkembangannya masih sangat ini ya, masih sangat pesat. Ya, paling tidak ada psychometric complexity dan maintainability metric ini. Ya. Jadi bentuknya itu kita nanti seperti mengevaluasi dengan panduan ya. Jadi berapa jumlah ini, berapa jumlah barisnya misalkan contohnya ya, barisnya, terus kemudian function point-nya, misalkan itu maintainability metric ya. Terus kemudian pengukuran kompleksitas ya, sangat berguna untuk identifikasi ya. Kenapa ada metrik-metrik seperti ini? Kenapa ada penelitian seperti ini ya? Karena di sisi penelitian ini sangat berguna ya, untuk mengetahui seberapa tingkat effort maintenance-nya. Ya. Terus kemudian ya ada model COCOMO ya. Model COCOMO 2 ini barangkali Anda kalau ada di mata kuliah manajemen perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak ya, itu sudah pelajari ya COCOMO ini. Ya, ini COCOMO menunjukkan perkiraan untuk upaya pemeliharaan perangkat lunak. Ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mempelajari proyek besarnya atau cost-nya berapa. Dia juga digunakan untuk mempelajari upaya pemeliharaannya. Ya. Oke. Nah, sebagai review dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama, pengembangan perlaluan dan evolusi dianggap sebagai proses terpadu dan iteratif, ya, yang bisa dipresentasikan dengan model spiral. Anda kemarin sudah lihat model spiral itu berkelanjutan ya, nggak hanya satu kali saja, dia berkelanjutan. Kemudian untuk sistem pesanan, biaya perawatan perangkat lunak biasanya melebihi biaya pengembangan. Sistem pesanan itu adalah sistem-sistem yang model S ya, kalau yang saya sebut kemarin specification. Jadi spesifikasinya seperti apa? Misalkan ada klien, klien ini pesan ke developer, dia punya requirement apa? A, B, C, D. Developer juga membuat aplikasi sesuai pesanan tersebut. Nah itu maka dia adalah sistem pesanan ini. Ya, sistem pesanan. Ya, proses evolusi peraturan dipicu oleh permintaan perubahan. Ada yang analisis dampak perubahan, perencanaan rilis, pelaksanaan perubahan itu adalah langkah-langkah ya dalam
evolusi perangkat lunak. Kemudian hukum Lehman ini merupakan satu gagasan dari yang didasari dari penelitian ya. Dia menyebutkan perubahan terus menerus, dia menggambarkan wawasan berasal dari studi jangka panjang dari penelitian jangka panjang ya terhadap evolusi sistem yang tipe E terutama. Oke. Ada 3 jenis pemeliharaan perangkat lunak, ada korektif, ada adaptif dan perfektif. Kemudian persentase effort terbesar untuk maintenance adalah perfektif ya, penambahan fitur ya, penyempurnaan ya fitur ya, penyempurnaan fitur. Kemudian penambahan effort untuk maintenance pada saat pengembangan akan menurunkan maintenance cost setelah rilis ya. Ini seperti yang tadi kita bahas di sistem A dan sistem 1 dan sistem 2 tadi ya, yang ada yang sistem 1 menambahkan sedikit effort untuk memikirkan maintenance-nya pada saat development. Ya, sehingga cost-nya lebih sedikit yang sistem A, sistem 1. Oke. Kemudian memprediksi jumlah permintaan perubahan sistem membutuhkan pemahaman hubungan antara sistem dan lingkungan eksternalnya. Jadi tadi kita bisa pakai misalkan ada psychometric complexity, ada juga bisa pakai maintainability metric, atau bisa juga pakai COCOMO 2. Oke. Nah, slide atau pembahasan di hari ini sampai di sini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.